Ketegangan di perbatasan India dan Pakistan kembali memuncak. Today on 10th May at the time of our 10. Alhamdulillah. Nare Allah. Ketegangan India-Pakistan kembali meningkat tanpa ancaman perang terbuka, namun saling serang dan manuver militer memicu kekhawatiran konflik nuklir. Pakistan mengirim sinyal melalui pertemuan Komando Nuklir Nasional, sementara India menegaskan sikap tegas terhadap terorisme. Meski keduanya memiliki ratusan senjata nuklir dan tengah mengembangkan kemampuan tria, penggunaan senjata pemusnah massal masih dianggap opsi terakhir. Risiko eskalasi tetap ada, baik karena kesalahan teknis, keputusan impulsif, maupun provokasi. Para ahli sepakat, meski kecil potensi perang nuklir tetaplah menakutkan, karena bahkan risiko terkecil pun bisa berakibat fatal. Saling serang kedua negara ini memperlihatkan keseriusan masing-masing. Dalam serangan mereka menggunakan alutsista yang tidak main-main. Ketegangan di perbatasan India dan Pakistan kembali. Dalam operasi Sindur yang dilancarkan di Pakistan, Angkatan Udara India tidak hanya mengandalkan rudal Storm Shadow. Mereka juga membawa armament Arsol Modular atau Hammer, bom luncur canggih buatan Prancis yang dikenal sangat fleksibel. Amunisi ini dapat dipasangkan dalam bom seberat 125 kg, 250 kg, 500 kg, hingga 1000 kg, menjadikannya pilihan yang mematikan dalam serangan udara. Hammer memiliki 3 varian kit dengan panduan yang berbeda, yang dirancang untuk menyesuaikan dengan target spesifik dan kondisi operasional. Fleksibilitas ini memungkinkan India untuk menargetkan sasaran penting di wilayah Pakistan dengan presisi tinggi. Keunggulan utama Hammer bukan hanya terletak pada daya ledaknya, tetapi juga jangkauannya yang mengesankan. Meskipun dikategorikan sebagai bom, Hammer mampu mencapai target hingga sejauh 70 km. Tidak hanya itu, akurasi senjata ini berada dalam radius 10 meter, memastikan setiap serangan tepat sasaran. Kemampuan ini memungkinkan India menghancurkan fasilitas strategis Pakistan tanpa perlu masuk ke wilayah berbahaya. Dengan persenjataan seperti Hammer, India tampaknya siap memperlihatkan kekuatannya di medan tempur. Jika konflik benar-benar meletus, teknologi persenjataan modern seperti ini akan menjadi penentu di garis depan pertempuran. Keberhasilan rudal ini menghindari radar Pakistan bukan tanpa alasan. Storm Shadow memiliki jangkauan hingga 250 km, memungkinkan jet tempur India meluncurkan serangan dari jarak aman tanpa perlu memasuki wilayah udara Pakistan. Dengan kecepatan rata-rata mencapai 323 meter per detik, rudal ini mampu meluncur cepat menuju target, menghantam sasaran strategis sebelum sistem pertahanan lawan sempat bereaksi. Kombinasi jarak tembak yang jauh dan kecepatan tinggi inilah yang membuat Storm Shadow menjadi ancaman serius bagi infrastruktur militer Pakistan. Tidak hanya sulit dicegat, rudal ini juga efektif dalam menjaga jet tempur peluncurannya tetap berada di luar jangkauan radar musuh. Selain S-400, India juga memperkuat arsenal tempurnya dengan BrahMos, rudal jelajah supersonik jarak jauh yang dikembangkan bersama oleh India dan Rusia. Diluncurkan pertama kali pada tahun 2020, BrahMos langsung menjadi amunisi strategis yang diandalkan dalam konflik dengan Pakistan. Dengan kecepatan supersonik dan presisi tinggi, BrahMos dirancang untuk menghantam target strategis secara cepat dan akurat. Rudal ini dikenal mampu meluncur pada kecepatan Mach 3, menjadikannya salah satu rudal jelajah tercepat di dunia.
Dalam konflik yang tengah berlangsung, India memanfaatkan kemampuan BrahMos untuk menghancurkan sasaran penting di wilayah Pakistan, menegaskan keunggulan teknologi militer yang mereka miliki. Pakistan tampaknya perlu lebih waspada terhadap BrahMos, rudal jelajah supersonik hasil kolaborasi antara India dan Rusia. Produk unggulan ini bukan sekadar amunisi biasa, tetapi sebuah ancaman nyata yang mampu menembus pertahanan musuh dengan kecepatan dan presisi tinggi. BrahMos sendiri dikembangkan berdasarkan P-800 Onyx milik Rusia, sebuah rudal yang sudah terkenal akan daya hancurnya. Fakta ini menjadikan BrahMos sebagai senjata strategis yang siap mengancam target-target penting Pakistan. BrahMos bukan hanya cepat, tapi juga fleksibel, dengan kemampuan melesat hingga Mach 3,5 atau sekitar 4.300 km per jam. Rudal ini dapat menghantam sasaran sebelum sistem pertahanan lawan sempat bereaksi. Tidak hanya itu, jangkauan maksimum hingga 650 km menjadikan rudal ini sebagai salah satu rudal jelajah paling mematikan di dunia. Fleksibilitasnya pun luar biasa. BrahMos dapat diluncurkan dari berbagai platform, kapal permukaan, kapal selam, jet tempur, hingga Transporter Erector Launcher atau TEL, di mana kemampuan ini memberi India banyak opsi serangan, membuat pertahanan Pakistan semakin sulit memprediksi dari mana BrahMos akan datang. Salah satu alasan utama mengapa Storm Shadow menjadi andalan India adalah daya ledaknya yang dahsyat. Rudal ini dibekali hulu ledak seberat 450 kg, cukup untuk meluluhlantakkan berbagai target bernilai tinggi. Dalam operasinya, India menggunakannya untuk menghancurkan pusat komando, lapangan udara, pelabuhan, fasilitas penyimpanan amunisi, hingga jembatan strategis di wilayah Pakistan. Menariknya, India bebas menggunakan Storm Shadow dalam konflik ini, sementara Prancis sendiri belum mengizinkan Ukraina memakai rudal yang sama dalam peperangannya melawan Rusia. Keputusan ini memicu tanda tanya besar di kancah geopolitik internasional. Apakah ini bentuk dukungan terselubung kepada India, atau sekedar manuver diplomatik di tengah konflik global? Dalam pertempuran yang memanas di perbatasan, S-400 memainkan peran vital dalam melindungi wilayah udara India. Sistem pertahanan ini memiliki kemampuan deteksi yang luar biasa, mencapai hingga 400 km. Tidak hanya itu, rudal pencegatnya juga mampu menjangkau target pada jarak efektif antara 2 hingga 400 km. Dengan kemampuan tersebut, S-400 mampu melumpuhkan ancaman udara sebelum mereka mendekati wilayah kritis. Yang paling mencengangkan adalah kecepatan rudal pencegatnya. S-400 dapat melaju hingga Mach 15, sekitar 18.000 km per jam, sebuah kecepatan yang hampir mustahil dihindari oleh target udara. Bahkan ancaman yang bergerak dalam kecepatan hypersonic tidak luput dari cakupan S-400. Kemampuannya mencapai ketinggian 30 km atau 98.400 kaki di udara, menjadikan sistem ini salah satu pertahanan udara terkuat di dunia. Dengan teknologi sekuat ini, Pakistan akan menghadapi tantangan besar untuk menembus pertahanan India. Selain BrahMos, India juga mengandalkan jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis sebagai tulang punggung serangan udaranya. Diproduksi oleh Dassault Aviation, Rafale menjadi garda terdepan dalam melancarkan serangan ke wilayah Pakistan. Bukan tanpa alasan jet tempur ini dipercaya oleh Angkatan Udara India. Dari segi manuver, Rafale memiliki konfigurasi sayap Delta Canard yang membuatnya mampu bermanuver ekstrim hingga 11G atau 11G, sebuah keunggulan yang sulit ditandingi oleh jet tempur di kelasnya. Kecepatan maksimum yang mencapai Mach 1,8, 2.200 km per jam, serta jangkauan operasional sejauh 3.700 km memungkinkan Rafale untuk menjangkau target jauh tanpa perlu pengisian bahan bakar di udara. Kehebatan Dassault Rafale dalam konflik udara tidak hanya terletak pada kecepatannya, tapi juga pada kemampuannya membawa berbagai jenis amunisi mematikan. Jet tempur buatan Prancis ini mampu mengangkat rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, hingga rudal nuklir. Fleksibilitas persenjataan tersebut membuat Rafale menjadi momok menakutkan di medan tempur, mampu menyerang target darat, laut, dan udara dengan akurasi yang tinggi. Dalam konflik dengan Pakistan, kombinasi Rafale dan rudal BrahMos
menjadi duet maut yang sulit ditandingi. BrahMos menyerang dari jarak jauh dengan kecepatan supersonik, sementara Rafale menyusul dari udara dengan daya hancur yang besar. Jika eskalasi konflik terus meningkat, Pakistan tampaknya harus bersiap menghadapi teknologi udara India yang jauh lebih modern dan mematikan. Tidak hanya mengandalkan Rafale, India juga mengerahkan Dassault Mirage 2000, jet tempur andalan yang sudah terbukti di medan perang sejak era 1980-an. Meski usianya tidak muda lagi, Dassault Aviation tetap mengklaim bahwa Mirage 2000 lebih lincah dibandingkan F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat. Rahasia kelincahannya terletak pada beban sayap yang lebih ringan, memungkinkan manuver jadi lebih gesit di udara. Dari segi performa, Mirage 2000 justru mengungguli Rafale dalam hal kecepatan. Jet tempur ini mampu melesat hingga Mach 2,2 atau sekitar 2.300 km per jam, melampaui batas kecepatan Rafale. Jangkauan operasionalnya juga tidak main-main, mampu menempuh jarak hingga 3.300 km sekali terbang. Tidak hanya cepat, Mirage 2000 pun memiliki daya angkut senjata yang lengkap, mulai dari rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, hingga bom presisi tinggi. Kendati memiliki spesifikasi unggul, kenyataan di medan tempur tidak selalu sejalan dengan teori. Dalam pertempuran melawan Pakistan, baik Rafale maupun Mirage 2000 ternyata harus menelan pil pahit. 3 unit Rafale dan 2 unit Mirage 2000 ditembak jatuh oleh jet tempur Chengdu J-10C buatan Cina yang dioperasikan oleh Pakistan. Insiden ini menjadi tamparan keras bagi Angkatan Udara India, menunjukkan bahwa dominasi teknologi tidak selalu menjamin kemenangan di medan pertempuran. J-10C yang lebih baru dan dilengkapi dengan sistem radar modern mampu melumpuhkan armada tempur India dalam satu kali serangan, membuktikan bahwa supremasi udara tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga strategi dan eksekusi di lapangan. Tapi jangan salah, Pakistan juga mengerahkan alutsista kiamat andalannya dalam serangan mereka ke India. Jet tempur J-10C atau J-10C buatan Chengdu Aircraft Industry Group China jadi sorotan utama dalam konflik ini. Dalam konflik antara India dan Pakistan, jet ini dilaporkan berhasil menembak jatuh beberapa pesawat tempur India, termasuk Rafale buatan Prancis. Keberhasilan ini menimbulkan pertanyaan, apa keunggulan J-10C sehingga bisa mengalahkan Rafale dalam pertempuran udara? Jawabannya, karena J-10C dilengkapi dengan radar AESA dan sistem perang elektronik yang canggih. Kemampuan ini memungkinkan J-10C mendeteksi dan melacak target dari jarak jauh, serta mengganggu sistem radar dan komunikasi lawan. Nah, dalam konflik dengan Rafale, J-10C dilaporkan sukses menginterferensi sistem radar dan komunikasi Rafale. Hal ini memberikan keunggulan taktis bagi pilot Pakistan. Hal yang kedua adalah J-10C punya konfigurasi sayap canard delta yang membuatnya sangat mudah dikendalikan dalam pertempuran jarak dekat. Ini adalah hasil dari desain yang mengutamakan kelincahan daripada stabilitas. Cocok untuk skenario pertempuran cepat. Keunggulan lainnya adalah masalah efisiensi. Jangan sepelekan biaya dalam operasi militer. Kita ibaratkan Rafale adalah mobil sport super mewah, maka J-10C adalah mobil balap murah dengan performa tidak kalah cepat. Harganya 1:3. Dengan harga yang relatif murah, tentunya ini memungkinkan Pakistan untuk mengoperasikan lebih banyak unit J-10C. Dengan begitu, Pakistan lebih siap dan lebih fleksibel dalam beroperasi. Belum lagi dukungan strategis dari China. Sebagai sekutu dekat, China memberikan dukungan teknologi dan pelatihan ke Pakistan dalam mengoperasikan J-10C. Kerjasama ini tentunya meningkatkan efektivitas penggunaan J-10C dalam pertempuran. Namun, cerita tentang keunggulan udara Pakistan itu belum selesai, karena di balik J-10C dan rudal-rudal canggihnya, ada satu jet tempur lain yang berperan penting dalam konflik udara dengan India, JF-17 Thunder. Jet tempur ringan ini memang tidak sepopuler Rafale atau Su-30, tapi jangan salah, dirancang bersama oleh Pakistan dan China,
JF-17 Thunder jadi tulang punggung kekuatan udara Pakistan karena murah, gesit, dan mematikan. Tapi yang membuat JF-13 unik bukan cuma karena efisiensinya, tapi karena fleksibilitasnya. Jet ini bisa membawa berbagai jenis persenjataan dan rudal udara ke udara jarak menengah, bom berpemandu laser sampai rudal jelajah. Dalam serangannya ke instalasi militer India, JF-17 disebut berperan sebagai platform serang dan pengalih perhatian. Dengan kemampuan melakukan manuver cepat dan menyerang target darat maupun udara, JF-17 diposisikan untuk menghantam sistem radar dan pertahanan India lebih dulu, membuka jalan bagi J-10C dan rudal jarak jauh seperti PL-15. Lebih dari itu, JF-17 versi terbaru, Block, sudah dilengkapi dengan radar AESA dan sistem avionik canggih yang membuatnya makin mendekati kemampuan jet tempur generasi 4,5. Dan secara teori, bisa menandingi bahkan mengganggu konsentrasi Rafale India di udara. Dan dalam konflik yang terus berkembang ini, JF-17 bukan sekadar pesawat tempur. Ia adalah simbol ketahanan dan kemandirian militer Pakistan, sekaligus pengingat bahwa dalam perang modern, bukan yang paling mahal yang selalu menang, tapi yang paling adaptif dan siap tempur. Dan yang harus kalian tahu, ini baru setengah dari arsenal Pakistan. Tapi, elemen kunci dari keberhasilan J-10C atau J-10C mengalahkan Rafale adalah rudal udara ke udara PL-15. Rudal buatan Cina ini dirancang untuk satu tujuan, menghancurkan musuh sebelum mereka sempat melawan. Dengan jangkauan lebih dari 145 km, PL-15 memungkinkan J-10C meluncurkan serangan dari jarak yang sangat jauh, bahkan sebelum Rafale atau Su-30 mendeteksi ancamannya. Kecepatannya apalagi? PL-15 bisa melesat di udara dengan kecepatan lebih dari Mach 5 yang membuatnya sulit dihindari. Ditambah, rudal ini adalah radar dan sistem data link dua arah yang membuatnya bisa menerima pembaharuan target secara real-time, bahkan saat sedang meluncur menuju sasaran. Ini membuatnya bukan cuma cepat, tapi juga cerdas dan akurat. Makanya, banyak analis menyebut rudal ini sebagai pembunuh senyap di langit. Dibandingkan dengan rudal meteor buatan Eropa yang digunakan oleh Rafale, PL-15 memang masih kalah dalam hal jangkauan maksimal. Tapi dalam hal kecepatan, penetrasi elektronik, dan kemampuan first shot, first kill, rudal ini jelas bukan main-main. Dan dalam konflik dengan jet tempur India, PL-15 disebut jadi senjata kunci. Dan jika laporan ini benar, maka bukan cuma pertahanan udara India yang bocor, tapi juga reputasinya. Karena kita baru bicara soal daya gempur strategis Pakistan, kita harus menyebut satu nama, rudal Al-Fatah. Rudal balistik jarak pendek ini bukan sekadar alat penghancur. Al-Fatah adalah pesan bahwa Pakistan bukan cuma siap bertahan, tapi mampu menyerang baik dengan cepat, presisi, dan mematikan, meski dikembangkan secara lokal. Apa yang membuat Al-Fatah unggul? Pertama, Al-Fatah punya jangkauan sekitar 150 km dan dilengkapi sistem pemandu canggih berbasis inersial dan GPS yang bisa membuatnya lebih akurat. Ukurannya juga ramping dan profil terbangnya yang rendah membuat sistem pertahanan India sulit melakukan intersepsi. Nah, yang menarik, peluncuran Al-Fatah bisa dilakukan dengan mode quick reaction, artinya bisa diluncurkan cepat dari kendaraan mobile saat Pakistan mendeteksi ancaman langsung. Dan itu belum termasuk dengan senjata tanpa awak Pakistan yang mulai mengguncang garis belakang India, Bayraktar TB2. Drone tempur buatan Turki ini dikenal murah, senyap, tapi mematikan. Dipersenjatai dengan bom presisi, TB2 digunakan Pakistan untuk menyerang pos-pos militer, radar, hingga konvoi logistik India tanpa harus mengirim pilot ke medan tempur. Dengan kemampuan terbang lama dan real-time targeting, TB2 bukan cuma alat pengintai, tapi juga eksekutor di medan perang. Efektif, sulit dideteksi, dan menguras moral lawan. Dalam konflik ini, Bayraktar TB2 membuktikan bahwa peperangan modern tak lagi soal siapa yang punya pesawat tercepat, tapi siapa yang bisa menghancurkan tanpa terlihat. Bukan cuma menyerang, Pakistan juga siap bertahan. Salah satu andalannya adalah HQ-9, sistem pertahanan udara buatan Cina yang disebut setara dengan S-300 Rusia. Dengan jangkauan hingga 200 km, HQ-9 mampu mendeteksi dan menghancurkan jet, rudal, hingga drone musuh.
Dalam konflik terbaru, sistem ini diklaim berhasil mencegat serangan udara India dan menciptakan zona larangan terbang di beberapa wilayah. Hasilnya, langit Pakistan jadi jauh lebih sulit ditembus dan dominasi udara India pun mulai dipertanyakan. Setelah melihat semua ini, jelas bahwa Pakistan tidak berjuang sendiri. Di balik setiap alutsista canggihnya, ada dukungan kuat dari China, sekutu strategi sejak lama. Kerjasama militer Pakistan-China terus berkembang, membawa teknologi mutakhir yang membuat India kewalahan. Jika tren ini berlanjut, Asia Selatan siap menyambut babak baru perlombaan senjata yang lebih sengit. Konflik ini jauh dari selesai, dan dunia tetap waspada. Di tengah ketegangan yang belum usai, Pakistan menunjukkan strategi militer yang sangat terukur. Tidak hanya mengandalkan kekuatan alutsista canggih dari China, Pakistan menggabungkan teknologi presisi dengan taktik adaptif yang mampu menekan India tanpa harus melancarkan serangan besar-besaran yang beresiko tinggi. Ini adalah perhitungan cerdas dalam menghadapi musuh yang selama ini lebih unggul secara kuantitas. Meski gencatan senjata berhasil menurunkan tensi sementara, ketidakpercayaan antara kedua negara tetaplah membayangi. India menuduh Pakistan mendukung kelompok militan di Kashmir, sementara Pakistan mengkritik kebijakan keras India di wilayah itu. Ketegangan ini pun menciptakan kondisi yang rapuh dan berpotensi meledak kapan saja. Potensi eskalasi lanjutan masih sangat tinggi. Dengan kedua negara yang bersenjata nuklir, setiap provokasi kecil bisa berubah menjadi bencana besar. Dunia terus mengawasi dengan cemas, berharap diplomasi dapat mencegah perang terbuka. Namun kenyataannya, resiko konflik besar masih menggantung, menunggu satu langkah salah yang memicu krisis tak terduga. Disinilah strategi Pakistan diuji, bertahan dengan cerdik, menekan tanpa kehilangan kendali, dan selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk.